Wa malana ya Rasulullah aksara ahlina. Kenapa kami menjadi yang terbanyak sebagai penghuni neraka? Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa, hai kaum perempuan, ini pada hari raya Nabi kita datang buat ceramah khusus untuk kaum perempuan. Yang khutbah itu umum, sekarang khusus untuk perempuan. Hai kaum wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa aksirna minal istighfar, sedekahlah dan banyak-banyak dan banyak-banyak istighfar. Tasaddaqna wa aksirna minal istighfar, kan bekasnya kita juga kena banyak-banyak istighfar. Fa ini ra'aitukunna, aku tengok kalian aksara ahli nari, sebab aku melihat kalian yang terbanyak dalam neraka. Aku melihat kebanyakan daripada penghuni neraka itu di kalangan kaum perempuan. Ada yang mengatakan sebenarnya jumlah bilangan mereka di dalam neraka itu yang ketara lebih banyak daripada kaum laki-laki, karena jumlah mereka pun juga memang lebih ramai, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Statistik yang berbicara, laki-laki 10, perempuan nanti sudah sampai kepada 500. 1:50, satu orang laki-laki 50 orang perempuan di akhir zaman. Itu kena faktor kematian, kena faktor peperangan, kena faktor pekerjaan, dan juga diantaranya kena faktor jumlah bilangan anak-anak yang lahir. Lebih banyak anak perempuan yang lahir berbanding dengan anak laki-laki. Tuh kalau kita tafsirkan secara logik, bagaimana boleh perempuan jadi penghuni terbanyak di dalam neraka? Karena jumlah mereka pun juga lebih banyak daripada kaum laki-laki. Oke, penafsiran yang kedua bukan karena itu terbanyak di sana, bukan karena faktor jumlah bilangan yang ramai, karena memang juga kalau sebanding pun jumlah bilangannya dengan kaum laki-laki, tetap perempuan yang masuk neraka lebih banyak daripada kaum laki-laki. Sebab perempuan dalam kehidupan manusia, dulu dikatakan perempuan itu setan. Pernah dikatakan perempuan itulah sumber daripada segala kejahatan dan keburukan. Perempuan dulu dilayan macam seperti harta pusaka. Meninggal si laki-laki suaminya, dia akan diwaris oleh anak-anak si bapak yang meninggal. Sama seperti kereta. Dulu-dulu perempuan tidak ada hak untuk memiliki sesuatu. Statusnya tidak lebih daripada barang dagangan, diperdagangkan. Bahkan ada yang mengatakan perhiasan perempuan itu melambangkan cara zaman dahulu atau cara mereka zaman dulu dalam melayan perempuan. Ada yang diikat di lehernya, ikatan leher jadi kalung, ikatan leher jadi rantai. Ada yang ikat di tangannya, ikatan tangan jadi gelang. Ada yang diikat di kakinya, ikatan kaki jadi khulkhal, jadi rantai, jadi gelang kaki. Terus telinga, subang, tak ada yang diikat di telinga, tak ada kan? Nah, itu apa sebabnya juga, Allah alam. Jadi aku tengok kebanyakan daripada penghuni mereka itu di kalangan kaum perempuan. Faqalat imratun min huna jazlah, berkatalah seorang perempuan di kalangan mereka. Qala jazlah, maksudnya yang mempunyai pandangan tajam. Jazlah zatu ra'yin, perempuan yang punya pengamatan lebih. Jasna mana akilah. Wa malana ya Rasulullah aksara ahlina. Kenapa kami menjadi yang terbanyak sebagai penghuni neraka? Kenapa sampai kami yang merupakan jumlah bilangan terbanyak di dalam neraka? Qalat ya Rasulullah, Nabi kita menjawab, tuksirna la'na. Dan ini memang kena suka mengutuk. Ngutuk. Perempuan kadang-kadang kalau bercakap tak sekali, 2-3 kali.
Abang, kemarin tuh, dulu tuh, Anja pergi ke mall, tak pergi pun. Anak-anak, kesian anak-anak tadi bawa pergi jalan-jalan. Asyik ngaji ya. Tamah. Dakwah. Bawalah kami jalan-jalan di Pangku, di Langkawi, shopping, kan di restoran. Ini asyik ngaji, jangan ngaji. Bukan tak pernah bawa juga. Tapi itu yang bawa tadi itu dia tak ingat deh. Apalagi kalau pada tengok, sedikit kita tengok kawan pergi berkelah, kita tahu, oh tuh kita tak pernah pun berkelah macam tu. 3 minggu yang lalu kita buat, lupa. Kita ingatkan, tak habis pun. Pakat kawasan dekat kat sini je. Pergi jauh, Pangku, Kiti Umat, di Pulau Perhentian. Ini setakat. Pergi, kan kita tu ada kawasan kita ke dalam tu ada hotel yang siapanya. Tu ada kolam renang, ada banyak kita resort, banyak itu kawasan-kawasan cantik. Orang luar tidak datang ke situ, kita di sana nak keluar. Yang pelik. Pondok kita tu cantik sebenarnya, orang datang situ beginilah. Anak makan, minum pas segala macam, syok tengok. Ada sungai, ada ikan, ada apa segala macam. Pun ikannya ada yang mati, itu ikan patin mati kesian. Tapi matinya patin, dia lambat berubah. Kalau seperti talapia, kalau dah mati cepat busuk. Okelah mereka di situ. Kita tak rasa keindahan tempat kita, cari tempat lain. Pada tempat yang kita tuju tu banding-bandingkan cantikan tempat kita. Itulah salahnya seperti itu. Punya orang cantik, dia sendiri tak begitu. Cantik juga kadang-kadang dengan pasangan hidup. Istri cantik, ramah, baik. Tak ternampak dia dengan kebaikan diri, dia ternampak dengan keramatan manis dia orang. Kita tengok yang dia, mesranya. Aku layan suami. Kan seperti awal. Tak nampak. Kebaikan bini itu kadang-kadang tak nampak. Begitu juga sebaliknya. Sekali nonton film, hilang semua jasa baik kita sepanjang tahun. Hanya tengok dalam film itu suami angkat dia. Pada masa bersanding itu dia angkat istri dia bawa ke piring atas. Kita seumur hidup pernah tak angkat aku. Cuman aku angkat awak 300 kilo beratnya. Udah berat angkat. Kalau waktu mesra oke, tak ada masalah. Tapi ada masa-masa tertentu, masa dia kesal, masa apa. Teringat balik 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun yang lepas. Ungkit balik. Nah, itu diantara daripada sebabnya. Sehingga jasa baik daripada suami itu terlupakan. Maka akhwat ingat, Nabi kita dah sebut begitu. Nabi kita tak pernah berbohong. Nabi kita mendapatkan julukan as-sadiqul al-masduq, as-sadiqul masduq, as-sadiqul musaddaq, al-amin. Kalau Nabi kita kata yang terbanyak, maka jangan sampai kalian terbabit daripada kumpulan yang terbanyak. Harus daripada kumpulan yang sedikit bilangannya adalah bilangan yang akan menjadi ahli surga. Jangan kufur, jangan ingkar dengan jasa baik suami. Selalu dikenang, selalu diingat. Qala, jangan mencerca mencaci maki suami. Tuksirna lakna, suka mengutuk, mencerca mencaci maki suami. Wa takfurnal asyida, dan selalu ingkar dengan kebaikan. Katakan kebaikan. Qala, ada riwayat dan ingkar daripada kebaikan. Sehingga sabda Nabi, kalau pada waktu kamu berbuat baik sepanjang hidup, sekali saja hajat permintaannya tak terkabulkan, lupakan, lenyap yang seumur hidup tadi itu. Jadi kata dia, tak pernah pun abang ajak jalan-jalan. Ajak jalan-jalan kemana lagi? Pergi Langkawi, sudah, sini. Bawa ke Jepun, bawa ke Turki, bawa kemana.
tak pernah pergi katanya. Kenapa? Karena tak pernah bawa ke Eropa, Turki saja. Sama juga standar cinta oleh laki-laki dan perempuan, yang kadang-kadang perempuan tidak melihat kecintaan kita itu bukan dari sudut ucapan. Kita tak pernah mengucapkan I love you, I love you too. Dia kata I love you, kita senyum aja, kita senyum aja. Kedukun kita dengan jawaban I love you too. Ternyata tak sayang. Infak, nafkah, belikan pakaian, segala keperluan terpenuhi, perabot cantik, rumah selesa. Tak nampak. Kenapa tak nampak? Karena tak pernah mengucapkan I love you too. Itu je masalah. Kalau tak biasa memang susah, mengucapkan saya cinta kamu itu bukan mudah. Ada semua orang ucapan itu biasa. I love you. Orang yang mudah menyanjung juga mudah mencerca dan mencaci. Orang yang suka menyanjung-nyanjung terhadap perkara yang tak ada, kalau pada tidak benci, dia akan memberikan respon yang sebaliknya. Si suami pula katakan, awak tak sayang pun. Anak dijagakan, dia yang melahirkan anak, dia yang belakan anak, dia yang urusan rumah tangga, dia yang atur urusan luar dan dalam. Rumah kemas rapi, indah, cantik, bagus. Hanya istri itu jarang-jarang asal dia tidur atau asal dia sibuk. Jadi tak pernah layan suami buatkan kopi, pisang goreng atau codok pada waktu selepas asar. Itu aja. Dia tengok tetangganya, kawan selalu makan codok, dan saya dapat codok sebelah petang. Tanya, awak tak sayang pun ke aku, tak cinta pun. Mana buktinya? Tak pernah pun buatkan aku kopi. Jadi kopi itulah standar cinta. Ada. Jadi tak melihat jasa baik kita sepanjang waktu, perhatian, tumpuan, penjagaan. Sekolah, watakfurna asyidan kufran, ingkar, melaknat, suka merepek, dan suka melaknat suami, ingkar kepada jasa. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, aku tidak pernah melihat seseorang yang kurang akal dan kurang agama, aghlaba lidzi lubbin minkunna, yang mampu untuk mengalahkan orang yang akil daripada kalian. Aku tak pernah tengok manusia kurang agamanya, kurang akalnya, tapi mampu mengalahkan orang yang cerdik pandai daripada kaum wanita. Jadi kaum wanita yang pun kurang agama, kurang akal, tapi mampu mengalahkan laki-laki yang bijak, laki-laki yang stabil dalam kehidupannya. Dilubin, dubin ay aklin, minkunan. Qalat ya Rasulullah, wa ma nuqsanul akli wa din. Perempuan tadi itu protes. Kami dikatakan kurang agama dan juga kurang akal. Apa buktinya kami kurang agama? Nabi kita kata, setengah bulan kalian tidak sembahyang. Kurang agama. Senangnya. Subuh. Kita subuh bangun, dia subuh terus. Cemburu kita tengok. Nah jadi perempuan kan? Tak juga, tapi cemburu lah. Senang tak sembahyang, goho tak sembahyang. Kita bergegas tak berudu. Sehingga dia katanya uzur. Ya Allah. Senang dia jawabannya uzur. Tak sembahyang, tak baca Quran, tak pergi masjid, nonton jadi rumah. Ajak masjid, uzur bang. Oh iya kah? Oke lah. Uzur seminggu boleh tahan, uzur setengah bulan. Berarti setengah tahun, separuh umur terhabiskan dengan masa uzurnya. Kalau uzurnya yang setengah bulan. Itu berarti menunjukkan atas nuqsanuddin, nuksanan akal, tindakan Nabi kita bersabda, penyaksian satu orang laki-laki itu disaksikan oleh dua orang perempuan. Wala amma nuqsanul akli, maka penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian satu orang laki-laki. Ini kekurangan daripada sudut akal. Wa tamkusul layadi, dan dengan dia tamkus menunggu atau berada dalam beberapa malam tidak sembahyang. Qala, dan berbuka pada bulan Ramadan, maka itu sebagai bukti tentang kurang agamanya.